Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herwandi dan teman kelompok saya yang lagi di sebelah sana namanya Andi Fahmi Wali. Di sini saya sebagai kelompok 1 akan memaparkan materi saya mengenai konsep dasar perilaku dan budaya organisasi pendidikan. Yang pertama itu adalah perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok maupun organisasi. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi ini adalah sebuah bidang telah akademik khusus yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari ekonomi, ilmu politik, antropologi, dan psikologi. Disiplin-disiplin lain yang terkait dengan studi ini adalah studi tentang sumber daya manusia dan psikologi industri serta perilaku organisasi. Adapun pendapat yang saat ini adalah perilaku organisasi merupakan aplikasi ilmu perilaku yang dapat memberikan kontribusi perilaku disiplin individu, kelompok, dan organisasi. Sumbangan ilmu lain yang dapat memberikan kontribusi meliputi psikologi, sosiologi, psikologi sosial, antropologi, dan ilmu politik. Masing-masing disiplin ilmu tersebut mempunyai sumbangan yang berbeda-beda terhadap unit analisa dalam melaksanakan studi perilaku keorganisasian. Adapun di sini juga perilaku organisasi merupakan terjemahan dari organizational behavior. Perilaku organisasi merupakan studi menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Dia meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia atau sebaliknya. Tujuan praktik dari penelaahan studi ini adalah mendeterminasi bagaimanakah perilaku manusia itu mempengaruhi usaha pencapaian tujuan organisasi. Adapun selanjutnya adalah B, tujuan mempelajari perilaku organisasi. Tujuan yang pertama itu dari mempelajari perilaku keorganisasian adalah untuk dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Dengan demikian kita dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian-kejadian di dalam lingkungan organisasi. Memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi saja belum cukup. Oleh karenanya tujuan yang kedua mempelajari perilaku organisasi adalah agar kita dapat meramalkan kejadian-kejadian tersebut. Meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Setelah kita memahami perilaku-perilaku yang terjadi dalam organisasi, maka selanjutnya kita harus mampu untuk meramalkan dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Jika kita menjumpai pola kejadian yang berulang-ulang dalam organisasi, kita tentu ingin mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dan faktor-faktor kelemahan yang menyebabkan perilaku tertentu terjadi. Hal ini penting karena dengan demikian kita akan dapat meramalkan apa yang akan terjadi kemudian hari jika kondisi yang sama muncul. Dengan demikian membuat lingkungan kita menjadi lebih stabil. Adapun yang ketiga, mengendalikan perilaku. Tujuan yang ketiga dan paling penting dalam mempelajari perilaku organisasi adalah mengendalikan perilaku-perilaku dalam organisasi. Jika manajer atau pimpinan organisasi dapat memahami dan menjelaskan secara seksama perilaku-perilaku yang terjadi dalam organisasi, maka ia akan dapat menciptakan situasi yang menghasilkan perilaku-perilaku yang diinginkan, mengurangi perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Adapun bagian C, budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung oleh organisasi. Adapun pendapat yang lain, budaya organisasi adalah sebuah pola asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan, atau dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan dan berperilaku dalam organisasi, di mana akan diturunkan kepada anggota baru sebagai cara bagaimana melihat dan berpikir dan merasa dalam organisasi. Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian budaya organisasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Robbins, budaya organisasi merupakan sistem makna bersama terhadap nilai-nilai primer yang dianut bersama dan dihargai organisasi.
yang berfungsi menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, menciptakan rasa identitas bagi para anggota organisasi, mempermudah timbulnya komitmen kolektif terhadap organisasi, meningkatkan kemantapan sistem sosial, serta menciptakan mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu membentuk sikap dan perilaku para anggota organisasi. Adapun pendapat dari Dale dan Kennedy, sebagaimana dikutip, Robbins menjelaskan budaya organisasi sebagai nilai-nilai dominan yang didukung organisasi. Adapun yang ketiga, menurut Wood, Wallace, Zepin, Skidmore, Han Osborne, budaya organisasi adalah sistem yang dipercaya dan nilai yang dikembangkan oleh organisasi, di mana hal itu menuntun perilaku dari anggota organisasi itu sendiri. Adapun yang keempat, menurut Tosi dan Rizzo Carroll, seperti yang dikutip oleh Munandar, budaya organisasi adalah cara-cara berpikir, berperasaan dan bereaksi berdasarkan pola-pola tertentu yang ada dalam organisasi atau yang ada pada bagian-bagian organisasi. Adapun yang kelima, menurut Robbins, budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu. Dari berbagai definisi yang ini yang saya bacakan dari budaya organisasi yang telah dikemukakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya perusahaan adalah sistem nilai-nilai yang diyakini oleh semua anggota perusahaan yang dipelajari, diterapkan serta dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem perekat, dan dapat dijadikan acuan berperilaku dalam perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Saudara Andi Pamihwadi akan melanjutkan pembacaan materi tersebut. Baik, saya akan melanjutkan hasil pembacaan dari materi kami, yaitu fungsi budaya organisasi. Menurut Robbins, fungsi budaya organisasi sebagai berikut. Yang pertama, budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dan yang lain. 2. Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. 3. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan dari individual seseorang. 4. Budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan. 5. Budaya sebagai mekanisme membuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Selanjutnya, ciri-ciri budaya organisasi. Menurut Robbins, ada 7 ciri-ciri budaya organisasi, yaitu yang pertama, inovasi dan pengambilan resiko, yaitu sejauh mana karyawan didukung untuk menjadi inovatif dan mengambil resiko. Yang kedua, perhatian terhadap detail, yaitu sejauh mana karyawan diharapkan menunjukkan kecermatan, analisis, dan perhatian terhadap detail. Yang ketiga, organisasi hasil sejauh mana manajemen memfokuskan pada hasil bukannya pada teknik atau proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. 4. Orientasi orang, yaitu sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek pada orang-orang di dalam organisasi itu. Yang kelima, orientasi tim, sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan sekitar bukannya di individu. 6. Keagresifan, berkaitan dengan agresivitas karyawan. Yang ketujuh, kemantapan atau organisasi menekankan dipertahankannya budaya organisasi yang sudah baik. Oke, selanjutnya yaitu bagian F, tipologi budaya. Menurut Sonneville dari Universitas Emory, ada 4 tipe budaya organisasi. Yang pertama yaitu akademi. Perusahaan suka merekrut para lulusan muda universitas, memberi mereka pelatihan istimewa, dan kemudian mengoperasikan mereka dalam suatu fungsi yang khusus. Perusahaan lebih menyukai karyawan yang lebih cermat, teliti, dan mendetail dalam menghadapi dan memecahkan suatu masalah. Yang kedua, kelab. Perusahaan lebih condong ke arah orientasi orang dan orientasi tim, di mana perusahaan memberi nilai tinggi pada karyawan yang dapat menyesuaikan
diri dalam sistem organisasi. Perusahaan juga menyukai karyawan yang setia dan mempunyai komitmen yang tinggi serta mengutamakan kerja sama tim. Yang ketiga, tim bisbol. Perusahaan berorientasi bagi para pengambil resiko dan inovator. Perusahaan juga memperorientasi pada hasil yang dicapai oleh karyawan. Perusahaan juga lebih menyukai karyawan yang agresif. Perusahaan cenderung untuk mencari orang-orang berbakat dari segala usia dan pengalaman. Perusahaan juga menawarkan insentif finansial yang sangat besar dan kebebasan besar bagi mereka yang sangat berprestasi. Selanjutnya bagian 4, benteng. Perusahaan condong untuk mempertahankan budaya yang sudah baik. Menurut Schoenfeld, banyak perusahaan tidak dapat dengan rapi dikategorikan dalam salah satu dari 4 kategori karena mereka memiliki suatu paduan budaya atau karena perusahaan beredar dalam masa peralihan. Baik, itulah tadi presentasi dari kami atau para materi dari kelompok 1. Dengan ini kami sebagai kelompok 1 mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.